Nama Johor Darul Ta'zim di Indonesia mungkin sudah lumayan tidak asing di beberapa telinga penggemar sepak bola Indonesia. Bukan hanya karena mereka pernah mengontrak pemain asal Indonesia, tetapi kesuksesan mereka menguasai persepak bolaan Malaysia selama bertahun-tahun. Dua pemain asal Indonesia yang pernah bermain untuk Johor Darul Ta'zim adalah Syahrian Abimanyu dan Jordi Ahmad. Syahrian Abimanyu sudah pindah ke Persija Jakarta pada Januari 2022. Sedangkan Jordi Ahmad baru bergabung dengan Johor Darul Ta'zim pada Juni 2022 dan masih aktif menjadi bagian dari tim hingga saat ini. Johor Darul Ta'zim seketika menjelma menjadi kiblat baru sepak bola di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum 2013 atau saat tim ini masih bernama Johor FC, tim dengan julukan Harimau Selatan ini hanyalah tim mediocre kasta tertinggi di sepak bola Malaysia. Johor FC sejatinya adalah tim nomor 2 di negeri Johor. Johor FC berdiri pada tahun 1972 dengan nama Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor FC. Klub ini bersaing dengan klub perserikatan milik negeri Johor lainnya, yaitu Johor FA yang sudah ada sejak 1955. Sejak era penyisipan kompetisi sepak bola Malaysia pada tahun 1998, pamor Johor FC mulai naik dibandingkan dengan saudaranya Johor FA. Meskipun tidak pernah juara, paling tidak mereka saling memiliki peringkat akan lebih baik dari dibandingkan saudara-saudaranya. Saat Johor FC dan Johor FA terus-menerus menjadi tim yang tidak berprestasi di sepak bola Malaysia, putra mahkota Johor, yakni Tuanku Ismail Idris akhirnya turun gunung untuk membangkitkan sepak bola Johor. Pada 2012, ia menjadi Presiden Persatuan Sepak Bola Negeri Johor yang merupakan otoritas sepak bola tertinggi di negara bagian tersebut. Johor FC dan Johor FA akhirnya dilebur menjadi satu, yakni Johor Darul Ta'zim FC. Johor FC yang berusia lebih muda menjadi tim utama karena berlaga di Liga Super Malaysia, dan Johor FA menjadi Johor Darul Ta'zim 2 karena terakhir pertarungan di kasta kedua Liga Premier Malaysia. Pada tahun 2013, secara resmi Johor Darul Ta'zim menjadi satu-satunya klub yang mewakili Johor di Malaysia. Langkah awal kebangkitan mereka pun dimulai musim itu dengan mendatangkan mantan striker timnas Spanyol, yaitu Dani Guiza. Meski pada akhirnya mereka tidak mendapat trofi musim itu, Johor Darul Ta'zim juga memboyong bintang lokal seperti Nur Syahrul, Idlan Talaha, Syafiq Rahim, dan Safi Sali untuk memperkuat tim. Musim berikutnya, Johor Darul Ta'zim berhasil mendaratkan kedua pemain internasional asal Argentina, yaitu Pablo Aimar dan Luciano Figueira. Akhirnya, trofi juara Liga Malaysia pertama di era profesional berhasil mereka dapatkan. Setelah mendapat trofi Malaysia Super League pertama pada musim 2014, menjadi juara seolah adalah keharusan bagi Johor Darul Ta'zim. Rutinitas tim yang sering dilakukan Johor Darul Ta'zim tiap musim adalah terus mendatangkan pemain asing dan lokal yang memiliki nama besar dan CV yang cemerlang, terutama pemain muda. Tidak berhenti sampai di situ karena kerap kali mendapat gelar juara bahkan tak terpecahkan pada beberapa musim. Johor Darul Ta'zim menaikkan target mereka menjadi ajang antar klub Asia. AFC Cup 2015 menjadi titik di mana Johor Darul Ta'zim menunjukkan kelasnya di Asia. Mereka sukses menjadi juara kompetisi kasta kedua antar klub Asia itu sekaligus menjadi klub Malaysia pertama yang merebut trofi Asia. Setelah mendapat trofi Malaysia Super League pertamanya pada musim 2014 menjadi juara, level Johor Darul Ta'zim naik jauh setelah mereka merebut trofi AFC Cup 2015. Target mereka pun berubah menjadi AFC Champions League, kasta kompetisi tertinggi antar klub Asia. Kiprah mereka di AFC Champions League pun cukup membanggakan. Pada musim 2022 mereka berhasil lolos ke babak 16 besar setelah di babak grup berhasil mengalahkan juara AFC Champions League 2020 asal Korea Selatan, Review Hyundai 2 kali dengan skor identik 2-1. Meskipun di babak 16 besar mereka harus mengakui keunggulan raksasa Jepang Urawa Reds 5-0, tapi ini adalah hal yang sangat baik bagi klub asal Malaysia tersebut. Klub pesaing Malaysia lainnya semakin jauh tertinggal dari segala aspek, salah satunya fasilitas yang mewah dan akademi pemain muda. Selain kebijakan transfer yang baik, tentu saja fasilitas yang dimiliki sebuah klub adalah salah satu aspek penting untuk menunjang kesuksesan. Terbaru, stadion baru milik Johor Darul Ta'zim dengan nama Stadium Sultan Ibrahim dengan kapasitas 40.000 penonton selesai dibangun pada Februari 2022. Fasilitas mewah benar-benar menunjang kesuksesan Johor Darul Ta'zim menguasai Malaysia selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, fasilitas juga membuat mereka memiliki akademi muda yang solid sehingga bisa melahirkan pemain-pemain muda yang berbakat. Baru-baru ini Johor Darul Ta'zim U12 berhasil menjadi juara di Garuda International Cup 3 2023 di Indonesia setelah di final mengalahkan akademi asal Indonesia.
Itulah beberapa fakta dari kemegahan, kemewahan, dan kekayaan dari klub asal Malaysia tersebut. Akankah klub dari Indonesia bisa bersaing dengan Johor Darul Ta'zim di benua Asia? Tulis komentarmu di bawah ini.